Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Barik Bintang Saukani Satria dengan NRP 50612512024 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tentang chapter 21 yang berjudul Geologic Resource. Jadi chapter kali ini tuh kita akan membahas banyak hal. Yang pertama yaitu relationship to Earth system. Lalu tentunya ada pengenalan, introduction. Lalu ada energy resource, coal, petroleum atau oil, and natural gas. Lalu ada coal bed methana. Lalu ada heavy crude and oil sands. Lalu ada oil shale, uranium, geothermal power, renewable energy source, metallic resource. Lalu ada ores formed by igneous process. Lalu ada ores formed by surface process. Lalu ada mining yang menginput some important metals. Lalu ada non-metallic resource, terutama ada construction material. Lalu ada fertilizer and evaporates. Lalu ada other non-metallics. Dan yang terakhir yaitu the human perspective. Tentu saja habis itu summary atau kesimpulan. Nah, untuk kali ini saya akan membuka chapter ini yang membahas tentang sumber daya geologi. Nah, untuk cara terbentuknya, kita membahas cara terbentuknya juga, lalu bagaimana manusia menambang dan memanfaatkannya, sampai isu cadangan yaitu reservoirs sama resource gitu. Terus juga ada kita juga belajar kimia dan fisika di sini tentang termodinamika energi dan masalah lingkungan yang akan kita hadapi saat geologi resource ini. Nah, ada seperti yang kita tahu, yaitu ada 3 kelompok sumber daya, yaitu ada energy resource yang menyakup kayak batu bara, minyak, gas, uranium, lalu juga geothermal, dan ada yang namanya metallic resource kayak ore logam gitulah, logam-logam. Nah, lalu ada non-metallic resource yang mencakup kayak biasanya kayak batuan sedimen gitu, kayak misal pasir, terus gravel, batu biasa, lalu ada gypsum dan evaporates gitu biasanya. Nah, untuk yang pertama yaitu hubungan geologic resource dengan earth system. Jadi untuk yang pertama ini yaitu sumber daya geologi yang berkaitan dengan sistem bumi. Yang pertama ada hidrosfer. Nah, hidrosfer itu apa sih? Nah, hidrosfer itu yaitu minyak dan gas yang berasal dari organisme laut, mati, mengendap, dan tertimpa sedimen selama berjuta-juta tahun. Untuk lengkapnya akan kita bahas setelah ini. Lalu ada biosfer. Biosfer ini batu bara dari tumbuhan rawa purba. Nah, sama seperti hidrosfer, tapi bedanya kalau dari hidrosfer atau minyak itu dia berasal dari mikroorganisme. Tapi jika dari biosfer, dia itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan seperti dedaunan yang mengendap di suatu tempat tertentu yang akan kita bahas di selanjutnya. Lalu ada atmosfer. Nah, atmosfer ini apa sih? Atmosfer itu sebuah lapisan bumi yang dulunya itu terbentuk oleh jadi saat dulu awal bumi terbentuk itu kan suhunya panas ya. Nah, suhu panas ini itu dulu belum bisa memproses dan menyampaikan bumi dari kayak misal komet, cahaya matahari. Jadi kayak dulu itu kita belum bisa hidup karena bumi itu belum terlindungi oleh yang namanya atmosfer gitu. Nah, atmosfer ini dulu itu tercipta karena gunung berapi juga. Gunung berapi itu salah satu faktor yang menyelamatkan kita dari kehancuran, yang menciptakan atmosfer juga. Gunung itu salah satu, karena gunung itu saat dia meletus, dia tererupsi. Nah, magma-magma ini mengandung gas kayak misal SO2, CO2 yang sebenarnya itu membangun gunung, membangun atmosfer gitu. Nah, biasanya kalau buat zaman sekarang, kalau buat gunung itu sebenarnya itu saat dia meletus itu sangat dibutuhkan sebenarnya, karena dia itu bisa memperbaiki dari kandungan atmosfer itu tadi. Jika dia mempunyai kandungan SO2, tapi jika dia berkandung CO2, memiliki kandungan CO2, dia itu bisa merusak lingkungan gitu. Jadi yang baik itu kalau misal gunung bererupsi dan mengandung SO2. Nah, lalu ada geosfer, yaitu lokasi terbentuknya ore,
lalu ada reservoir minyak, lalu ada struktur batuan penyebab minyak. Nah, intinya pada chapter kali ini tuh kita akan membahas tentang geologic resource yang berupa hasil dari interaksi kompleks dari seluruh sistem yang terjadi di dalam permukaan bumi ini. Nah, untuk yang pertama yaitu energy resource. Nah, untuk prinsip sederhananya kita akan menggunakan prinsip termodinamika. Jadi kayak penting supaya kita memahami sebuah prinsip termodinamika. Jadi kayak supaya kita paham kenapa ada energi dan kenapa ada batasannya dan kenapa ada hukumnya dan lain sebagainya. Nah, hukum termodinamika ini ada dua. Yang pertama yaitu energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu kita tidak bisa menciptakan dan kita tidak bisa memusnahkannya. Kita hanya bisa merubah bentuknya. Nah, itu bunyi hukum pertama dari termodinamika. Untuk hukum yang kedua, yaitu setiap konversi energi, yaitu sebagian itu bakal hilang atau sebagian itu akan berupa panas atau waste heat namanya. Jadi kayak saat kita mengkonversi energi itu pasti ada energi yang hilang. Itu. Nah, karena itu kayak misal mobil itu sebenarnya, contohnya ini kayak mobil itu hanya 10-15% efisiennya. Lalu untuk proses perubahan energi di alam, misal tumbuhan menjadi batu bara, menjadi listrik itu sebenarnya itu sangat boros sekali gitu. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yang seperti saya kasih sedikit cuplikan di awal tadi, yang pertama yaitu tentang coal atau batu bara. Nah, batu bara ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, batu bara itu sebenarnya adalah kayak batuan sedimen yang berwarna hitam atau coklat tua yang mudah terbakar, yang biasanya kita kayak buat bahan bakar, coal dan lain sebagainya gitu. Nah, batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terkubur dan mengalami perubahan fisika serta kimia selama jutaan tahun akibat P dan T yang tinggi. Nah, menjadikannya energi sumber daya fosil yang kaya karbon yang digunakan untuk pembangkit listrik dan tenaga industri. Nah, jadi singkatnya waktu batu bara ini terbentuk, yaitu ada tumbuhan nih di sekitar rawa-rawa. Jadi tumbuhan ini harus di tempat tertentu, kayak misal di rawa atau di danau yang dia itu tempatnya minim oksigen dan juga ada genangan air yang cukup gitu. Nah, saat tumbuhan-tumbuhan ini jatuh ke permukaan, dia itu akan terendapkan di bawah dengan air, dengan kondisi yang minim oksigen. Ada namanya kondisi minim oksigen, saya agak lupa. Nah, setelah itu dia akan seiring berjalannya iklim dari bumi kan terus mempunyai iklim juga kan. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut akan terus menumpuk. Setelah menumpuk itu dia akan tertimpa tanah lagi, tertimpa tumbuhan yang lain lagi yang lebih muda, yang jatuh, yang kayak terawetkan, terbusukkan gitu. Nah, biasanya dia tuh bakal terendapkan di bawah gitu, kayak berbentuk residu biasanya dia pasti. Nah, setelah itu dia akan mengalami tahap yang pertama, yaitu dalam batu bara, yaitu ada yang namanya gambut atau gambut namanya. Jadi gambut itu apa sih? Gambut itu terjadi ketika sebuah tanaman itu sebenarnya dia itu udah layu lah ya, udah layu tapi dia terkubur di bawah nih. Jadi ada namanya bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini dia itu kayak memecahkan diri, lalu dia itu akan menjadi dia itu akan menjadi, bentar saya cari fotonya nih. Nah, sebenarnya gambut ini akan kayak jenis tanah bahan organik dari sisa tumbuhan yang membusuk lama akibat lahan yang basah. Dia itu berada di cekungan, misalnya di basin. Nah, karena kondisi yang anaerob atau kurang udara, itu tadi saya bilang. Nah, untuk contoh gambarnya ini dijelaskan pada buku yang seperti ini. Nih. Jadi ini itu adalah tanah gambut ya, kayak gini bentuknya. Jadi dia itu kayak berupa, mungkin kalau kita jumpai saat kali ini tuh kayak mungkin kita bakal ngerasa seperti yang namanya lumut, kayak lumut gitu, kayak pupuk gitulah bentuknya. Jadi bentuknya tuh dia tetap kayak
tanah, tapi dia tuh kayak lebih fleksibel gitu loh, lebih encer gitulah kurang lebih. Nah, setelah mengalami tahap yang pertama yaitu gambut, nah tumbuhan ini dia itu bakal sesuai dengan yang saya bilang, dia itu kan bakal mati ya. Dia mati terus jadi gambut. Nah, dia tuh tertimbun sedimen terus makin dalam kan, semakin berjalannya iklim, semakin banyak tumbuhan yang jatuh, semakin dia tertimpa, semakin dalam dia terkubur kan. Nah, dia itu mengalami tahap yang selanjutnya yaitu qualification. Nah, qualification ini adalah tahap perubahan di mana dia gambut ini akan menjadi sebuah batuan sedimen, yaitu lignit. Nah, namanya kalau misal di perubahan batuan, biasanya kan itu ada batuan beku yang naik di gunung, lalu dia ekstrusif, terus dia turun jadi laha, terus dia kena weathering, terus dia kena erosion, kena transportation, kena erosion, transportation, terus kayak deposition dan lain sebagainya. Nah, terus lalu dia akan jatuh ke bawah, lalu dia akan berupa butiran pasir yang akan melakukan sementase dan litifikasi, gitu. Itu kalau di batuan sedimen. Nah, bedanya kalau misal di pembentukan batu bara, dia tetap akan menjadi batuan sedimen, yaitu batuan lignit ini tadi ya. Nah, tapi prosesnya itu beda. Prosesnya itu namanya qualification. Jadi qualification ini kalau misal di pembentukan batuan sedimen, dia itu kan kalau sementase kan dia mineral-mineralnya berkumpul. Lalu litifikasi atau pemadatan dari mineral-mineral tersebut. Nah, jika qualification ini kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi dia saat berupa gambut yang seperti tanah, dia itu akan terus terkena P dan T dan akan mendorong air yang tersisa dari kandungannya itu bakal keluar. Jadi jadi semakin bawah dia terkubur, kandungan karbonnya itu bakal semakin naik gitu. Nah, kalau buat lignit ini biasanya berwarna coklat ya biasanya si lignit ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah subbituminous. Nah, subbituminous ini tahap saat dia sudah mempunyai kandungan karbon dan juga hidrogen yang sudah cukup, kayak H dan C yang sudah cukup, yang bisa kita buat jadi bahan bakar. Nah, biasanya ini kayak udah mulai agak hitam nih warnanya untuk yang subbituminous ini. Nah, untuk bituminis ini yang paling umum nih biasanya yang kita temui. Jadi kayak kandungan karbon itu udah mulai tinggi dan airnya itu sedikit. Nah, biasanya ini kayak masih kita buat bahan bakar, masih bisa dibakar, ya masih oke lah buat kehidupan kita. Nah, kalau buat yang bituminis ini, dia tuh warnanya udah hitam nih, hitam. Lalu dia tuh yang paling umum untuk pembangkit tenaga listrik gitu. Nah, lalu ada yang namanya antrasit. Nah, antrasit ini tahap terakhir dari batu bara atau metamorf. Jadi dia tuh udah kayak terendapkan, kayak udah jauh di bawah permukaan bumi ini. Kayak udah mulai terendapkan. Jadi dia kayak mengalami proses jutaan tahun lah untuk dia mencapai posisi antrasit ini. Nah, antrasit ini yaitu batuan yang paling keras nih, batu bara yang paling keras, lalu paling tinggi karbon. Jadi ini tuh sebenarnya sangat bagus tapi juga sangat langka karena pembentukannya itu juga memerlukan waktu yang sangat lama gitu loh. Dan ini tidak berasap ya, hampir tidak berasap. Tapi dia itu susah banget buat dibakar gitu. Tapi sebenarnya ini yang paling bagus sebenarnya yang batuan antrasit ini. Nah, gitu. Lalu saya ingin menjelaskan terkait dengan sebentar. Untuk yang batu bara tadi, misalnya karbon. Sebentar. Nah, oh ya, untuk batu bara ini dia tuh yang seharusnya saya sebutkan di awal tadi, dia tuh ada yang namanya in situ dan juga drift coal atau in situ itu yang berarti batu bara itu terbentuk di posisi dia saat itu, saat dia jatuh. Jadi dia kayak ya dia hanya tertimbun terus ke bawah semakin dalam gitu. Dia tuh ya terbentuk di situ awalnya gitu. Nah, tapi jadi kayak lapisan batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang mati membusuk di lokasi yang sama tanpa dipindahkan oleh air atau arus yang mengganggu dan campuran sedimen lainnya. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau batuan in situ itu kayak terbentuknya di tempat dia sendiri nih.
cuman beda kayak kedalaman aja. Nah, ketebalan coalnya itu biasanya lebih seragam karena ya dia itu termasuk di satu daerah yang sama juga. Nah, terus kualitasnya itu dia itu bakal lebih stabil dan juga biasanya itu lebih baik gitu. Karena merata ya kualitasnya. Lalu dia itu minim kontaminan seperti pasir atau silt karena dia tuh tercipta di lingkungan yang sama dan tidak mengalami yang namanya itu tadi apa namanya dipindahkan oleh air transportation itu ya transportation dan penambahan sedimen kayak misal dia kena pasir dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu ada struktur akarnya nih. Kalau misal dia itu kalau in situ itu biasanya rootlets atau rootlets horizon. Jadi kayak dia masih terlihat yang disebut dengan underclay atau seed earth. Nah, untuk lingkungannya itu dia dirawat tenang ya, yang stabil dalam waktu yang lama gitu. Jadi dia tidak ada hambatan yang lain nih, kayak misal si arus tadi, si air tadi, lalu ada campuran dari sedimen yang lain gitu. Nah, untuk contohnya tuh rawang luas yang relatif statis, lalu ketika tumbuhan mati langsung membentuk gambut dan menjadi seam gitu. Nah, untuk yang jenis kedua yaitu ada drift coal, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misal in situ itu dia terbentuk di tempat awal, di tempat dia emang membusuk dan dia terendapkan semakin ke bawah. Nah, bedanya kalau misal yang drift coal ini dia itu kayak terbawa atau dipindahkan sesuai dengan namanya drift. Dia tuh kayak ya terpindahkan lah, aslinya bukan tempat aslinya gitu. Nah, lalu seperti nama ilmiah itu yaitu allotognous namanya. Jadi dia itu kayak terbentuk tidak di tempat asalnya. Nah, yang artinya material tumbuhan itu terbawa air, sungai, banjir, arus, gelombang, dan diendapkan di tempat lain sebelum akhirnya berubah menjadi batu bara gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya kualitas tuh dia itu bervariasi karena kan dia tercipta dari berbagai tempat gitu kan, dan juga dia itu kayak banyak campurannya gitu loh, kayak misal banyak impuritesnya gitu, kayak misal pasir, lempung, dan juga silt. Nah, biasanya lapisannya itu tidak setebal dan tidak sebersih in situ karena in situ tuh kayak terbentuknya jauh lebih stabil lah daripada yang drift ini sendiri. Nah, terus biasanya ditemukan struktur arus seperti grading atau laminasi silang dan lain-lain. Nah, terus juga biasanya terjadi di lingkungan delta, sungai, tepi rawa yang sering terjadi banjir. Jadi kayak air-air yang mengalir itu sangat berpengaruh lah daripada pembentukan ini. Nah, contohnya kayak misal batang pohon, terus kayak serasa daun, sabuk tumbuhan yang hanyut, dia tuh kayak menumpuk di tempat yang rendah dan membentuk gambut drift. Makanya kondisi dari batu bara ini kayak beda-beda gitu. Nah, untuk perbedaan utamanya kayak misal saya ringkas tadi yaitu asal materialnya. Kalau in situ coal itu tumbuhan mati, tumbuhan hidup itu di tempatnya. Nah, kalau yang drift coal ini dia itu terbawa arus, hanyut gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu kebersihannya. Kalau misalnya in situ ini sangat bersih ya karena dia tidak ada campuran dari sedimen-sedimen yang lain. Nah, kalau yang drift coal ini dia itu kayak banyak campuran dari sedimen lain. Lalu untuk yang ketiga yaitu ketebalan. Jadi kalau ketebalan dari in situ tuh dia itu stabil dan konsisten gitu. Jadi kayak banyak melimpah gitu lah. Nah, kalau drift coal ini biasanya dia itu tidak seragam juga karena posisinya itu yang juga yang tidak pasti gitu lah, tidak pasti ibaratnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur sedimen. Kalau misal si in situ nih dia ada yang namanya rootless tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau misal yang yang drift coal ini dia itu ada bukit aliran kayak laminasi atau silang silir gitu. Nah, untuk kualitasnya sebenarnya kalau yang in situ ini umumnya tuh kayak lebih tinggi gitulah dibandingkan yang drift. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk yang drift itu umumnya kayak kualitasnya itu lebih rendah karena dia bercampur dengan sedimen-sedimen lain-lain gitu, dan tidak sebanyak in situ. Nah, untuk lingkungannya dirawat stabil, dan kalau misal yang drift itu dia ada di delta floodplain yang aktif gitu. Nah, kalau buat tahapan-tahapan pembentukan batu bara kan sudah saya jelaskan tadi, dari mulai gambut yang berwarna yang pit ya bentuknya ya. Kayak bahan organik masih mentah lah ya. Kayak kuningan anginnya itu sangat tinggi, dan mineral dominannya itu huminid. Dan kayak mineral anorganiknya itu sedikit, kayak misal kuarsa halus, lempung, tapi itu kayak dikit lah. Pirit juga kadang logam-logam itu ada. Kalau misal rawa dari sulfat ini tinggi. Lalu yang kedua yaitu yang lignit tadi,
dia itu berwarna brown coal. Terus ada komposisi utamanya nih, jadi dia itu kayak masih mengandung air tapi komposisi utama itu huminid. Jadi kayak ada sedikit liptinid sendiri, kayak sisa resin, spora, dan kutikulanya sendiri itu. Dan kandungan karbon ini kayak yang buat lignit ini udah kayak sekitar 23-35% gitu. Nah, untuk mineral anorganiknya yang umum, biasanya kalau lempung itu ada kalau yang lignit itu ada lempung, lalu ada kuarsa halus dan pirit kecil-kecilan. Kurang lebih masih sama dengan yang pertama, yaitu gambut gitu. Lalu ada yang namanya subbituminous. Nah, subbituminous yang tadi saya jelaskan, tahap awal dia menjadi batu bara. Tahap tengah-tengah ini sebelum dia menjadi batu bara yang sebenarnya kita gunakan, yaitu bituminous. Nah, untuk bituminous ini komposisi organiknya huminid yang berubah menjadi virtinid di awal gitu. Terus liptinidnya ini udah mulai berkurang nih dari yang tadi awalnya banyak. Lalu ada karbon. Karbonnya itu kayak sekitar 35-45%. Lalu ada mineral anorganik nih kayak lempung, lalu ada quartz dan juga sedikit pirit, dan mineral karbonnya itu lebih jarang tuh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada bituminous yang tadi saya bilang. Nah, komposisinya itu udah bukan huminid lagi nih. Komposisinya itu kayak mineralnya itu kayak organiknya tuh kayak lebih ke virtinid, kayak mineral utamanya lah. Lalu ada kayak misal exinid, liptinid, dan sisa kecil. Nah, lalu ada inertinid kayak kadang masih muncul di material karbon yang teroksidasi ringan gitu. Nah, kandungan ini udah lumayan banyak karena biasanya tipe batu bara yang bituminous ini kayak udah yang biasanya kita gunakan sehari-hari, kayak karbonnya itu udah sekitar 50% ke atas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mineral anorganik. Lalu kayak misal ada kuarsa, lempung, terus pirit umum, dan sedikit FeCO3. Yang terakhir yaitu antrasit yang seperti saya bilang, ya komposisinya itu hampir seluruhnya itu vertinid yang termetamorfkan dan menjadi struktur aromatik karbon yang sangat tinggi. Kayak karbon itu udah bisa di atas 90%, 95 mungkin. Jadi kandungan yang lain itu hanya sedikit. Makanya batuan itu disebutkan sebagai batu bara yang paling bagus lah sebenarnya jenisnya. Tapi ya ditemukannya itu sebenarnya sangat susah juga gitu dia itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penambangan nih, kayak misal kalau batu bara itu ada surface mining atau strip mining. Kayak dia itu murah tapi merusak lingkungan gitu. Karena kan dia di permukaan juga kan nih, surface ya di permukaan, kayak dia tuh bisa merusak struktur-struktur dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas. Nah, kalau underground mining itu dia di bawah, dia tuh kayak lebih dalam dan sebenarnya lebih bahaya gitu sebenarnya. Nah, untuk yang resource versus reserve yang tadi saya bilang, kalau resource ini total yang ada di bumi dan ditemukan atau belum. Nah, kalau reserve ini itu kayak bagian resource yang bisa ditambang dengan teknologi dan harga yang sekarang. Nah, kalau resource ini sebenarnya kayak energi, kayak material yang umum yang ada di sekitar bumi yang ditemukan maupun yang belum. Kalau yang reserve, bagian resource yang bisa ditambang dengan teknologi dan harga yang sekarang. Jadi kayak reserve itu bisa berubah gitu loh. Seolah dengan harganya naik, jadi kan cadangannya juga harus naik kan.
karena pasarnya juga tinggi. Terus cadangan teknologi berubah, aturan hukum berubah, dan area itu dilindungi dengan cadangan yang turun gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke petroleum and natural gas. Nah, petroleum and natural gas ini kita akan membahas tentang asal dari minyak itu sendiri. Kayak minyak itu beda ya daripada batu bara. Jadi minyak itu adalah kayak misal cairan organik yang kental dan tidak bisa larut dari air ya. Dan dia itu kayak terasa licin dan berasal dari biasanya kayak bisa jadi nabati atau hewani. Tapi biasanya kalau minyak tuh lebih dominan ke hewani. Kayak mikroorganisme lah. Kalau kayak misal fosil dari dinosaurus purba yang menjadi minyak bumi saat ini. Nah, minyak ini punya fungsi banyak nih, kayak bisa buat bahan bakar, bensin, solar, pelumas atau oli, sorry. Lalu ada pelarut, bahan kosmetik, dan terutama minyak goreng ya, yang kayak misalnya sawit, kelapa, zaitun, dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa buat masak juga yang kita pakai sehari-hari itu ya minyak gitu. Nah, bagaimana sih asal dari minyak ini? Jadi minyak ini saya ambil contoh jadi minyak ini ada banyak tipenya, terutama kerogen. Kerogen itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk minyak ini awalnya itu dari plankton atau mikroorganisme atau fosil-fosil yang terendapkan di bawah permukaan sejak zaman jutaan tahun yang lalu. Nah, lalu jatuh ke dasar di cekungan atau basin yang miskin oksigen. Sebenarnya sama saja konsepnya, sama dengan batu bara. Nah, lalu dia tertimbun sedimen dan berubah menjadi subpropel, lalu dia makin dalam gitu, melewati yang namanya kayak ada nih lapisan petro window yang namanya dia itu di kedalaman 82 sampai 150 derajat Celcius. Ini saya akan tunjukkan gambarnya. Dia itu ada di lapisan di petroleum itu sendiri. Mana tadi? Nah, dia tuh ada di petroleum window. Jadi kayak ini ada terus ada pure crack hidrokarbon, lalu ada petroleum window dan hidrogen gas. Nah, dia tuh kayak berada di dalam kristalin bedrock gitu lah dia. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada singkatnya untuk pembentukannya itu kalau buat minyak ini dia itu bakal mengalami yang namanya sebentar saya cek. Saya agak lupa kemarin. Kalau misal minyak itu dia mengalami Oh ya, sorry. Sebelumnya kita bakal masuk ke teori dari minyak ini sendiri dulu ya. Jadi teori dari minyak ini dia itu ada dua nih yang saya lupa jelaskan. Itu ada yang namanya abiogenik atau teori anorganik dan juga teori organik atau teori biogenik yang kita terima saat ini. Jadi untuk teori anorganik sendiri dia itu dikembangkan oleh Rusia pada waktu itu. Nah, dia tuh kayak menyatakan kalau hidrokarbon ini berasal dari proses geologi di dalam bumi, bukan organisme. Nah, saat ini teori ini tidak dipakai untuk digunakan dari eksplorasi migas. Lalu kita saat ini tuh menggunakan teori biogenik atau teori organik yang diterima saat ini. Nah, asalnya dari mana sih? Asalnya itu dari minyak dan gas yang berasal dari material organik
atau tumbuhan serta alga yang terendapkan pada tempat yang kaya sedimen organik dan berubah menjadi kerogen, matur, minyak, dan gas gitu. Nah, untuk lingkungan pembentukannya, biasanya itu sedimentasi minyak itu terbentuk di shell pertama, kayak di batuan sedimen yang halus berlapis, facility kalau nggak salah namanya. Nah, lalu ada di marl juga kayak campuran clay, CaCO3. Lalu ada banyak di laut dan danau lah. Nah, untuk sebenarnya kalau di buku ini tidak terlalu dijelaskan, tapi pembentukan dari hidrokarbon dari minyak itu pasti sama seperti ini. Tidak terlalu dijelaskan petroleum natural gas rich between. Nah, untuk apa itu kerogen? Nah, kerogen ini material organik padat di dalam batuan sedimen yang pertama tidak larut dari pelarut organik umum. Lalu kedua yaitu merupakan bahan baku serta pembentukan minyak dan gas. Dan tiga, dia itu mengalami fase. Kalau misal batu bara kan dia mengalami yang namanya dari gambut atau pig, dia itu jadi lignit, subbituminous, bituminous, dan juga antrasit. Nah, kalau minyak ini dia mengalami yang namanya diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, untuk tahap pembentukan dari migas ini sendiri, migas atau oil and petroleum gitu, dia itu pertama itu ini ada kaitannya sama gas juga ya. Jadi saya kaitkan aja dari oil petroleum dan juga gas. Karena sebenarnya jadi satu untuk pembentukannya rata-rata. Jadi yang dari buku saya satukan saja untuk bagian ini. Untuk tahapnya yang seperti saya bilang ada 3, diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Yang pertama diagenesis. Diagenesis ini saat proses awalnya lah, kayak suhunya itu masih rendah, kayak terendapkannya masih nggak terlalu dalam, dan penguraian biologis. Biasanya kayak dia itu masih kurang dari 1 kilometer atau mungkin 1 kiloan lah untuk awal ini pembentukan. Nah, yang kedua ini dia biasanya udah mengalami katagenesis, dia itu suhunya lebih tinggi dan kerogen ini mulai menghasilkan minyak yang awalnya dia itu sebagai organik, dia itu udah mulai menghasilkan minyak di kedalaman sekitar 2 sampai 4 kilo, 2 sampai 45 kilo lah sebenarnya. Nah, biasanya minyak itu sering banget kita temukan di sini karena minyak yang melimpah itu sebenarnya ada di sini. Dan tahap yang ketiga yaitu metagenesis. Metagenesis ini di tahap terakhir dari pembentukan migas, dia itu suhunya sangat tinggi. Nah, biasanya suhu yang sangat tinggi itu biasanya P dan T yang cukup besar ya biasanya. Kayak dia tuh udah di bawah lah, udah paling udah di atas 6-7 kiloan ke atas. Nah, biasanya pada suhu tersebut minyak ini sudah nggak bisa gitu, udah terlalu panas, dia tuh kayak terurai menjadi gas-gas gitu. Makanya dia tuh kayak di metagenesis ini sebenarnya isinya tuh kayak gas sebenarnya, kayak pembentukan gas kering dan perengkahan dari fluida minyak itu sendiri. Nah, kita ditunjukkan kalau misal diagram Waplace, diagram Waplace tahun 1985, ini saya research sendiri, yaitu menunjukkan bahwa transformasi organik dari kehidupan, humus, kerogen, minyak, lalu menjadi gas, seperti itu urutannya. Nah, untuk tipe-tipe kerogen atau petroleum oil ini, dia tuh dibagi menjadi beberapa hal, yaitu dibagi sesuai dengan komposisi hidrogen dan karbon, serta oksigen dan juga karbonnya. Kayak serta asal dari material organik itu sendiri, kayak asalnya dari mana gitu-gitu. Nah, untuk kerogen tipe pertama yaitu alginat nih namanya. Nah, dia itu kenapa alginat? Karena dia itu berasal dari alga dan air tawar. Dia diambil dari situ. Dan mempunyai hidrogen dan karbon yang tinggi, yang paling banyak kita kayak paling minyak lah di oil petron gitulah. Ibaratnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya nih ada 2, yaitu tipe kerogen liptinit dan juga expinit. Nah, dia tuh kayak asalnya dari spora, dari kutikula namanya, lalu ada resin, lemak, dan juga alga laut. Gitu biasanya. Lalu ada yang namanya, lalu dia tuh kayak menghasilkan minyak dan gas ya, kalau yang dia berdua nih. Kalau yang pertama itu dia kayak masih, kandungan HC-nya masih paling tinggi lah. Kayak dia yang paling minyak sebenarnya di situ. Nah, yang tipe 3 kerogen ini, dia tuh kayak mengandung yang namanya virtinit. Nah, dia itu asalnya dari kayu dan tumbuhan yang tinggi. Nah, isinya ini udah bukan minyak sebenarnya, kayak misal gaspron lah sebenarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe 4, yaitu inert ya. Nah, asalnya itu dari material yang teroksidasi seperti arang. Jadi kayak dia tidak menghasilkan migas yang inert sebenarnya.
tidak menghasilkan migas, melainkan dia itu inert sebenarnya. Nah, lalu ada materialnya atau komponen mikroskopis dari batuan organik, batuan organiknya. Jadi kayak bedanya kalau material ini ibaratnya kayak mineralnya material organik lah gitu singkatnya. Nah, kalau dari liptinit ini atau actinit dia itu cenderung ke minyak. Dia mengandung yang namanya alginit, kutinit, dan sporinit yang sudah saya rangkum di bacaan saya. Lalu ada resinit juga. Nah, untuk kelompok ferritinit ini biasanya cenderung ke gas kayak misal telinit dan juga kolinit namanya. Nah, untuk kelompok inert biasanya tuh dia tidak produktif nih. Dia bisa mengambil fusinit, semifusinit, dan juga mikrinit gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu natural gas. Natural gas ini ada dua, yaitu biogenic gas dan juga thermogenic gas. Untuk yang pertama yaitu biogenic gas, dia itu terbentuk di tempat yang dangkal dan juga suhu yang relatif sebenarnya rendah gitu. Kayak dia itu berasal dari bakteri anaerob lah sebenarnya. Dan dia tuh sangat dry ya, sangat kering lah. Hampir 100% itu mengandung CH4 atau gas metana. Nah, untuk yang thermogenic ini, dia itu terbentuk di suhu yang lebih dalam, suhu lebih tinggi, dan kedalaman yang lebih besar lah. Delta H-nya itu semakin besar lah istilahnya. Dari pematangan kerogen atau cracking dari minyak. Kayak biasanya itu wet lah, kayak masih agak wet, basah. Kayak mengandung etana, propana, butana gitu. Jadi nggak hanya CH4 atau gas metana aja gitu. Nah, yang sering kita jumpai yaitu kenapa ada minyak dengan kadar nitrogen yang dan sulfur yang tinggi. Kenapa? Karena kandungan nitrogen itu asal dari protein organisme. Kayak banyak kita temukan di kondisi anoksik ya namanya. Terus juga tanaman darat itu kayak rendah nitrogen. Jadi kayak kandungan sulfurnya itu terbentuk dari reduksi sulfat oleh bakteri anaerob di lingkungan laut gitu. Jadi prosesnya itu kayak kalau misal air tawar, terus sulfat rendah, dan es sulfurnya itu juga rendah. Kayak misal modelnya kayak lingkungan yang non marin, dia tuh mempunyai es sulfur yang rendah. Tapi kalau dia lingkungan marin, dia itu sebenarnya miskin Fe, tapi kadar sulfurnya itu yang tinggi gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk singkatnya, untuk rangkumannya, kalau buat yang minyak petroleum and gas ini, kayak dia itu terbentuk dari kerogen yang merupakan bahan baku minyak serta tidak larut atau tidak larut pelarut gitu dia. Terus ada tipe kerogennya nih yang tadi kayak tipe 1 yang mengandung minyak. Lalu ada tipe 2 mengandung minyak dan gas, tipe 3 mengandung gas, dan tipe 4 mengandung inert. Lalu ada tahap dari maturitas atau yang pertama tahap proses pembentukannya ya, beda sama batu bara. Ini tuh namanya diagenesis, katagenesis, dan metagenesis gitu. Nah, biasanya dia tuh juga lingkungan sulfat yang tinggi di laut yang namanya anoksik gitu. Kalau ada yang ada biogenik sama termogenik tadi. Kalau biogenik tuh dia dangkal serta dia hanya mempunyai kandungan CH4. Kalau misalnya yang termogenik dia tuh kondisinya dalam dan mempunyai etana dan butana. Jadi nggak hanya metana saja gitu, ada etana dan butana. Lalu minyak itu mempunyai sulfur yang tinggi karena kerogen itu terbentuk di laut yang minim Fe dan mempunyai sulfur yang sangat tinggi. Nah, sumber organiknya itu dari alga menjadi minyak. Kalau misalnya kayu dia jadi gas lah, gitulah singkatnya. Lalu kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Yaitu ada tipe komponen penting dari petroleum system. Nah, petroleum system itu ada yang namanya source rock atau shale yang kayak organik tadi. Lalu ada reservoir rock yang batuan berpori atau sandstone kayak limestone gitu, sandstone atau limestone gitu biasanya. Lalu dia tuh ada trap kayak perangkat dari struktural ini kayak misal anticline, fault trap, salt dome, lalu unconformity trap. Nah, tanpa salah satu itu nggak ada minyak dia. Lalu ada primary and secondary recovery, kayak tekanan alami gas itu mendorong minyak ke atas, kayak misal gusser gitulah dia. Dan saat tekanan ini habis, injeksi air atau steam itu kayak water flooding gitulah dia. Nah, ROE ini itu energy return on energy invested.
Kayak dulu itu skalanya itu 100:1. Sekarang itu rata kayak 8:1. Jika mendekati 1:1, dia itu tidak layak untuk ditambang. Nah, ROI ini apa sih? ROI ini itu kayak misal jadi hasil yang ditambang itu sama dengan hasil yang dibutuhkan. Itu yang namanya ROI gitu. Nah, lalu ada natural gas. Nah, natural gas ini lebih bersih daripada minyak dan batu bara. Jadi kayak biasanya itu dipakai buat listrik, pupuk, bahan baku nitrogen atau fuel cell. Lalu ada transportasi yang solid kayak yang biasanya butuh LNG gitulah. Nah, yang selanjutnya itu ada coal bed methana. Kayak misalnya yang saya sebutkan tadi itu ada di biogenik. Nah, gas metana ini kayak terperangkap di pori-pori batu bara. Nah, masalahnya ini air yang dipompa keluar itu sangat asin dan dia itu mencemari lingkungan lah gitu sebenarnya. Itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada heavy crude and oil sands ya. Sand atau pasir ya. Nah, contohnya itu kayak Athabasca Oil Sand yang ada di Kanada. Nah, masalahnya ini dia itu ROI-nya itu kayak rendah, kayak mendekati 1:1 lah. Jadi dia nggak worth it sebenarnya. Nah, serta dia itu butuh banyak air dan energi juga untuk memisahkan bitumen gitu, serta kerusakan lingkungan yang sebenarnya itu disebabkan cukup besar lah dia itu sebenarnya gitu. Lalu ada yang namanya oil shale. Nah, oil shale ini itu kayak mengandung kerogen, jika dipanaskan dia itu menghasilkan minyak. Nah, contoh terbesar itu ada yang namanya Green River Formation, kayak Colorado, Utah yang ada di Amerika. Lalu masalahnya nih dia itu butuh banyak air lah. Padahal dia itu wilayah yang sangat kering gitu. Nah, limbahnya itu padat biasanya, sangat padat dan sangat besar. Tapi kayak dia itu juga belum ekonomis, kayak yang artinya masih mahal gitu loh artian. Gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu sumber uranium and nuclear energy. Ya, untuk sumber uranium itu carnotite. Jadi dia tuh kayak oksida uranium pada batuan sedimen. Lalu ada kayak black shales, lalu ada phosphorite, kayak misal contohnya itu kayak Idaho yang ada di Florida. Nah, untuk prinsip dari reaktor dari ya yang membutuhkan uranium ini, dia itu memakai uranium 235. Nah, sebenarnya saya jelaskan dulu nih. Dia itu kan termasuk radioaktif. Radioaktif ini apa sih? Radioaktif ini ketika suatu unsur itu memiliki nilai atom yang lebih dari 83. Jadi dia itu tidak stabil lah. Nah, kayak sinar gamma, beta, alfanya itu dia nggak stabil dia itu. Nah, biasanya kalau unsur ini dia itu berubah, dia itu kayak pengen mencapai titik stabilnya dia. Nah, tetapi kalau misal uranium ini dia tuh kalau buat stabil itu kan dia tuh harus melepas banyak atom-atom penyusunnya kan kalau uranium. Ya semuanya itu juga kalau misal di atas 83 yang dia tuh berarti radioaktif dan dia tuh harus melepas kayak atom-atom penyusunnya biar dia tuh jadi stabil. Nah, dia tuh harus yang namanya apa ya namanya, kayak misal ya dia itu harus melepas atom-atomnya. Nah, tapi kalau uranium ini dia itu membutuhkan waktu yang sangat lama banget, kayak misal bisa jutaan miliaran tahun lah, bahkan sampai kandungan uraniumnya itu kayak udah tinggal sisa setengah gitu waktu itu sebenarnya. Makanya dia itu kayak ya dipakai buat bahan bakar karena kandungannya sangat bagus, kayak kita bisa buat reaktor gitu. Nah, biasanya kalau yang U235 ini dia tuh 0,7% kalau yang saya dapat dari buku di dalam uranium alami. Jadi kayak dia harus diperkaya gitu lah istilahnya. Nah, lalu ada reaksi yang berantai. Jadi reaksi yang berantai ini dia tuh menghasilkan panas, lalu menguapkan air dan memutar turbin-turbin. Jadi ini tuh ada di soalnya ya, yang chapter 21 itu ada soalnya kalau nggak salah yang membahas tentang uranium ini. Kayak dia tuh dari reaksi berantai, menghasilkan panas, menguapkan air, dan memutar turbinnya tuh biar bisa gerak. Nah, dia tuh kontrolnya memakai control rod biasanya dari boron kadmium namanya. Nah, untuk masalah besar biasanya lembah radioaktif atau plutonium 239 itu berbahaya selama 250.000 tahun lamanya. Jadi kayak dia harus disimpan di lokasi yang aman, kayak misal di Yucca Mountain di buku ditulisnya. Nah, lalu ada
geothermal energy. Nah, geothermal itu apa sih? Geothermal itu sebenarnya adalah panas yang dihasilkan dari bumi gitu. Nah, jadi kayak dia berasal dari bumi, yang kayak kata dari bahasa Yunani itu yang berarti geo yang berarti bumi, dan term yang artinya panas. Jadi dia itu kayak merupakan sumber energi yang terbarukan yang memanfaatkan panas alami dari inti bumi, batuan, dan cairan di bawah kerak bumi untuk menghasilkan listrik. Lalu dia memanaskan bangunan dan digunakan dalam industri seperti pertanian dan pariwisata. Contohnya kayak pengeringan, pemandian, dan air panas itu. Nah, untuk cara kerjanya, dia itu pengobaran sumur, jadi kayak sumur dibor jauh ke dalam tanah untuk mengakses reservoir panas bumi berisi uap dan air panas bertekanan tinggi. Jadi kayak dia tuh kayak penggerak turbin lah istilahnya. Si geothermal ini kayak uap atau air yang panas ini disalurkan ke permukaan bumi untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listrik dan menghasilkan listrik gitu. Nah, biasanya kalau buat jenis pembangkitnya dari geothermal itu ada beberapa nih, kayak misal dried steam, flash, binary cycle, terus yang digunakan untuk uap atau cairan panas untuk memutar ya. Nah, untuk keunggulan dari geothermal ini sebenarnya itu kayak ya sumber daya energi aja yang terbarukan yang terus-menerus mengisi ulang secara resmi sebenarnya. Dan ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca, serta potensi besar terutama di negara seperti Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Tuh. Jadi kayak energi panas dari bumi ini itu ada pluton muda, kayak zona vulkanik, hidrotermal yang panas. Jadi hidrotermal dan juga geothermal itu berbeda ya. Kalau hidrotermal itu tadi itu adalah berkaitan dengan air panas yang menuju ke sirkulasi air panas yang dipanaskan oleh sumber panas di bawah kerak bumi, yaitu di asthenosfer gitu. Nah, jadi dia itu kayak kalau hidrotermal itu dia kayak membawa mineral yang mengubah batuan di sekitarnya, juga digunakan sebagai metode sintetis material seperti kayak kristal dan nanopartikel yang menggunakan air serta partikel suhu dan tekanan yang tinggi, pedanti yang tinggi dalam autoclave gitu. Jadi kayak proses ini vital dalam pembentukan endapan mineral logam dan menciptakan ekosistem unik di dasar laut sebagai ventilasi hidrotermal gitu. Nah, kalau dalam geologi, hidrotermal ini kayak larutan panas yang lebih dari 50 derajat Celcius yang mengandung zat terlarut. Sering terbentuk di sisa pembentukan dari magma. Dia itu kayak ada ventilasi lah di bawah itu sebenarnya. Nah, kalau prosesnya, dia itu dari air tanah yang meresap, lalu dipanaskan oleh panas bumi, terus membawa kemudian bersih lokasi membawa mineral dan mengubah batuan atau alterasi hidrotermal namanya. Sebenarnya ini dijelaskan pada chapter 3, yaitu ada di seafloor spreading ya waktu itu. Jadi untuk hasilnya itu membentuk endapan mineral berharga seperti emas, tembaga, dalam urat-urat kuarsa atau jebakan lain, serta ventilasi hidrotermal di dasar laut yang mengandung kehidupan yang unik. Gitu. Jadi ini perannya ya istilahnya. Nah, untuk geothermal energi ini sebenarnya kayak energi panas dari bumi ya singkatnya. Kita balik lagi ke geothermal, yaitu pluton muda, zona vulkanik, hidrotermal panas. Lalu keunggulannya dia itu tidak tergantung dengan cuaca, karena dia itu ya tergantung dari kondisi di bumi sendiri. Lalu dia itu punya ROI yang cukup besar, kayak misal 3 lah, sekitar 13 lah kurang lebih. Nah, tapi dia itu punya keterbatasan, yaitu hanya ada di lokasi yang terbatas, serta reservoir air panas bisa habis, korosi pipa oleh mineralnya karena uap itu bisa mengandung gas asam H2S gitu. Kayak contohnya yang di geysers, kayak di California, kayak geothermal terbesar di dunia sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke metallic resource, non-metallic resource, dan mining method, environmental impact, dan summary chapter. Nah, apa sih metallic resource ini? Metallic resource itu kayak sumber daya logam. Jadi singkatnya, kayak misal logam ini dipindahkan dari ore ya. Itu bukan batuan yang mengandung mineral berharga dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk ditambang dengan untung. Jadi sumber daya logam itu dibagi menjadi 2 nih.
kayak ores form by igneous process atau proses magma yang membeku, igneous process. Lalu yang kedua yaitu form by surface process atau permukaan, pelapukan, dan sedimentasi. Ada dua ya dibagi ya, igneous process dan juga form by surface process. Nah, untuk buat yang pertama yaitu ore from igneous process, yaitu logam terbentuk karena proses magnetik seperti magmatic differentiation. Jadi saat magma mendingin, mineral ini mengkristal kan di bawahnya. Nah, pada suhu yang berbeda ini, dia itu bakal memisahkan logam-logam ini sendiri seperti yang kita belajar di Deret Bowen. Nah, kayak misal ada chromite atau Cr yang kristal awal magma mafic menjadi terkonsentrasi ke dasar instruksi. Lalu ada magnetite atau Fe, pegmatites kayak magma sisa yang kayak air, dan unsur volatil yang membentuk kristal besar ditambah dengan mineral langka. Contohnya kayak misal lithium, beryl, kayak source of Be sebenarnya, dan feldspar kualitas yang tinggi. Lalu ada hydrothermal deposits yang paling penting sebenarnya. Jadi air panas dari magma ini membawa logam yang mengisi rekahan dan juga mengendap. Nah, jenisnya itu biasanya ada yang namanya vein deposits ya namanya. Kayak rekahan yang berisi kuarsa. Lalu ada AU, AG, PB, ZN, CU. Lalu ada disseminated deposit, yaitu partikel logam yang menyebar, contohnya kayak misal di porphyry copper yang ada di Chili, yang ada di Amerika Serikat. Lalu ada volcanic massive sulfide, yaitu misal VMS. Nah, kenapa banyak logam yang terbentuk di zona subduksi? Nah, jadi jawabannya itu simpel, karena magma yang kayak air dan menghasilkan sistem hidrotermal yang kuat. Tuh, makanya dia itu kayak banyak logam yang terbentuk lah. Nah, lalu ada ore from surface, yaitu proses. Yang pertama itu ada weathering atau laterite and bauxite. Kayak pelapukan intensif di daerah tropis yang menghasilkan bauxite, Al, dan laterite yang berupa Fe dan Ni seperti dengan kandungan dari inti bumi, FeNi. Nah, untuk pelapukan ini kayak menghasilkan silikat yang sebenarnya itu kayak meninggalkan oksida logam yang terkonsentrasi gitu. Jadi kayak meninggalkan oksidanya gitu. Logamnya itu ditinggalkan karena konsentrasi gitu. Lalu ada placer deposits. Nah, placer deposit ini tuh kayak logam berat, emas, platinum yang terkonsentrasi oleh arus sungai. Jadi kayak mekanismenya erosi batuan sumber itu emas itu terbawa sungai gitu. Jadi kayak partikel berat itu tenggelam dan terkumpul di dasar sungai, kayak ditambang menggunakan dulang namanya itu panning namanya kalau nggak salah. Nah, lalu ada sedimentary deposits, jadi kayak beberapa logam itu terbentuk di lingkungan laut, kayak contohnya di laut atau danau lah kurang lebih. Lalu ada banded iron formation atau BIF yang menghasilkan Fe, lalu ada phosphorite yang menghasilkan P, dan manganodules yang ada di laut dalam. Yang kedua yang selanjutnya yaitu metal mining method. Nah, biasanya metal mining method ini ada dibagi menjadi 3, yaitu underground mining yang digunakan untuk ore dengan kadar tinggi tapi lokasi yang dalam. Jadi kayak dia namun di bawah. Dan metodenya itu bisa berupa room and pillar, cut and fill, dan block caving. Dibuat blok-blok itulah room and pillar. Lalu ada open pit mining, kayak digunakan untuk ore besar yang dekat ke permukaan dan menghasilkan lubang raksasa, kayak misal Bingham Canyon Mine atau CU di Utah, di Amerika. Lalu ada yang ketiga, yang C, yaitu strip mining untuk seams lapisan seperti batu bara dan fosfat. Nah, untuk some important metals-nya itu berdasarkan, kalau misal di chapter yang saya baca, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, yaitu iron atau Fe. Nah, yang sumber utamanya itu dari hematite dan magnetite. Lalu ada banyak berasal dari BIF dari era purba. Nah, biasanya itu kayak menggunakan baja lah.
Yang kedua itu ada aluminium atau Al, sumbernya itu dari bauxite dan butuh energi yang sangat besar untuk pemurnian atau elektrolisis. Nah, lalu ada chopper atau CO yang biasanya banyak dari porphyry dari copper deposit. Kayak sifatnya itu dia konduktor sebenarnya. Konduktor listrik yang bagus dan banyak didaur ulang. Lalu ada lead and zinc. Nah, biasanya digunakan bersama di endapan hidrotermal. Kayak sumbernya ada di galena atau PBS. Lalu ada sphalerite namanya, sphalerite atau ZNS. Nah, soalnya yaitu ada AU atau gold. Nah, dia itu terdapat dalam vein kuarsa dan placer. Kayak nilainya itu tinggi. Jadi deposit nilai pun ditambang gitu dia. Karena nilainya itu sangat tinggi. Lalu ada non-metallic resource. Nah, dia itu tidak mengandung logam. Oke. Dia itu tidak mengandung logam dan digunakan untuk kebutuhan industri serta konstruksi juga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu non-metallic non-metallic resource. Yaitu biasanya ada sand and gravel yang biasanya kita buat beton. Lalu ada limestone yang biasa kita buat semen, dan granite dan marble yang biasa kita buat struktur bangunan atau ubin. Lalu ada fertilizer and evaporites. Ini kayak dari mineral dari hasil evaporasi air laut dan danau. Itu kan menghasilkan yang namanya NaCl ya, garam, lalu ada gypsum, lalu ada KCl juga atau yang bisa kayak jadi pupuk gitu kan. Nah, kalau misalnya yang other metals ini kayak bisa berupa kayak clay, keramik, bata, fosfat, quartz and sand yang menjadi kaca. Lalu ada salt yang digunakan pada industri kimia dan juga pangan juga biasanya. Nah, yang gede ini ada mining and impact-nya lah. And its impact. Nah, kayak di chapter 21 ini juga membahas tentang lingkungan yang mengarah ke erosi dan kehilangan tanah serta polusi dari polusi udara ya. Lalu kayak bisa acid mine drainage. Lalu ada kerusakan habitat yang ditimbulkan dan tailing atau limbah bekas tambang. Tuh. Nah, lalu selain lingkungan juga ada reclamation yang membahas tentang jadi setelah tambang ditutup itu, dia itu harus ditimbun, ditanami ulang, dan dipulihkan aliran airnya. Makanya metode tailing ini kita itu sebagai pelajar pertambangan, kita juga harus mempelajarinya lah. Dari proses penguburannya, membutuhkan geoscience, geostruktural, dan lain sebagainya di tempat tertentu agar air tanah tidak tercemar oleh tailing itu sendiri. Gitu. Jadi kayak praktiknya itu biasanya kayak lebih sulit lah, kayak misal kalau tailing,
Karena kan dia kayak reklamasi dan aliran airnya itu juga harus dibenerin kan. Jadi dia banyak lah metodenya, nggak cuma ditimbun aja. Jadi kalau tailing itu yang saya belajar itu ada yang namanya backfill dan juga landfill. Kalau landfill itu dia nyari lahan, terus dia ditanamin beton dulu, terus dia baru ditimbun gitu. Kalau backfill itu dia kayak menutup si tempat tambangnya ini tadi, kayak lubangnya itu kayak ditimbun lah. Nah, lalu ada human perspective ini yang terakhir ya. Nah, kalau orang modern itu biasanya itu memakai 15.500 lbs atau sekitar setengahnya, berarti berapa kilo? Berarti sekitar 7.000 kilo dari bahan non metal setiap tahunnya. Nah, lalu ada 650 lbs logam dan 21.000 lbs bahan bakar geologis per orang dan per tahun gitu. Nah, singkatnya manusia ini kayak memindahkan sedimen yang lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia. Jadi kayak kita itu sebenarnya sangat bergantung kepada sumber daya alam sebenarnya. Nah, untuk summary singkatnya, karena ini sudah saya bahas semua di chapter 21, saya ingin meringkasnya kayak singkat aja sebenarnya, kayak sumber daya alam geologi adalah fondasi dari peradaban modern. Nah, lalu kebanyakan sumber daya energi adalah non renewable atau tidak bisa diperbarui. Dan untuk pembentukan khusus yang kita membentukkan kondisi yang sangat khusus kayak misal source rock, reservoir dan juga trap. Dan bagaimana batu bara terbentuk dan awalnya tuh kayak apa sih tertimbun, dia itu dari apa awalnya, lalu gimana prosesnya yang dilalui tadi. Nah, kayak batu bara dan minyak ini, petroleum and gas, dia punya itu tipe perjalanan yang hidup yang berbeda-beda ya dia. Nah, lalu ada uranium juga sebagai sumber energi nuklir, tetapi limbahnya itu berbahaya. Lalu juga logam itu diperoleh oleh proses magnetik dan permukaan. Jadi kayak sumber daya non metal penting untuk konstruksi dan industri. Jadi kayak mining itu punya dampak lingkungan yang sangat besar bagi kehidupan gitu. Mungkin sekian dari kami. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.